Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Amaradi Pranggito dengan 3 digit NIM saya 061 dan saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini dengan saya membahas yaitu modul baru tentang sistem embedded di sini, yaitu GPIO dan Digital I/O. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar kita akan bedah sampai mendalam tentang GPIO dan Digital I/O dalam praktikum sistem embedded. Yang pertama ada penjelasan materi meliputi apa saja. Yang pertama itu ada konsep GPIO, apa itu GPIO, arsitektur internal. Kemudian ada mode output, push, pull, as overtrain. Kemudian ada mode input, pull up versus pull down, eksternal dan internal. Kemudian ada lagi konsep rebounds, encoder quadratur, dan juga keypad matrix. Juga ada active height versus active flow, dan juga ada perbedaan STM32 dan juga ISP/IDM. Langsung saja. Di sini GPIO adalah pin digital pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output sesuai kebutuhan program. Fungsinya yaitu digunakan untuk membaca sinyal dari luar tombol, sensor, switch, ataupun encoder. Microcontroller ini akan membaca kondisi logika high 1 ataupun low 0. Nah, jika fungsi GPIO sebagai output adalah digunakan untuk mengendalikan perangkat luar LED, relay, buzzer, motor, atau LCD yang memberikan logika high atau low. Karakteristiknya setiap bit dapat diatur mode kerjanya melalui program, termasuk output, kecepatan, serta konfigurasi pull up atau pull down. Nah, di sini ada sebuah gambar yang saya ambil dari TechBDS, yaitu GPIO output konfigurasi, push pull, dan juga overtrain. Apa yang membedakan mereka ada di sini, PMOS dan NMOS-nya. Jadi mudahnya mode pull up itu dia maksud saya push and pull-nya itu dia pin secara aktif menghasilkan logika high di sisi dan low. Nah, setelah overtrain dia mode output di mana pin hanya menarik low tapi tidak memberikan high secara langsung. Lanjut ke mode input pull up dengan pengertian yaitu di mana pin secara default berada pada logika high karena terhubung frekuensi melalui resistor. Dan cara kerja saat tombol tidak ditekan maka pin terbaca high, saat tombol ditekan pin terbaca low. Nah, kemudian fungsinya dan kelebihannya bisa banyak, bisa dibaca sendiri. Langsung lanjut ke mode pull down. Dia dengan pengertian adalah di mana pin secara default berada pada logika low karena terhubung ke ground melalui resistor. Cara kerjanya itu saat tombol tidak ditekan maka pin terbaca low. Nah, bedanya apa sih kayak sama yang pull up? Nah, jika gambarannya jika pull up itu dia saat tidak ditekan maka pinnya menyala, atau misal kalau dipakai LED dia akan nyala. Jika pull down dia saat tidak ditekan maka dia akan mati. Kemudian ada konsep rebounds, dia adalah teknik untuk menghilangkan efek bouncing pada tombol mekanik agar membaca sinyal stabil. Kemudian konsepnya yaitu saat tombol ditekan atau dilepas, kotak mekanik tidak langsung stabil, bergetar sangat cepat dalam beberapa milidetik sehingga menghasilkan sinyal high low berulang. Kemudian ada encoder quadratur, dia adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi jumlah dan arah putaran dan menggunakan dua sinyal output channel A dan B yang memiliki perbedaan fase speed frekuensi. Dan prinsip kerja yaitu memutar sinyal A dan B menggunakan arah putaran. Fungsi encoder sendiri yaitu menghitung jumlah putaran, menentukan arah rotasi, dan juga mengukur posisi ataupun kecepatan. Kemudian ada keypad matrix, yaitu susunan tombol dalam bentuk baris dan kolom untuk menghemat penggunaan pin microcontroller. Dengan struktur yaitu tombol disusun dalam kombinasi baris dan kolom, misalnya 4x4. Kemudian ada konsep scanning, turunan dari keypad matrix, yaitu dia menggunakan satu baris output lalu membaca kolom sebagai input secara bergantian. Nah, apa sih keunggulan dari keypad matrix ini? Yaitu mengurangi jumlah pin yang digunakan dibanding satu tipe tombol
variabel dan juga digunakan pada sistem input seperti password, kalkulator, dan kontrol menu. Kemudian ada aktif, yang maksudnya ini high dan low artinya. Yang mudahnya yaitu high itu adalah suatu sinyal dikatakan aktif ketika berada pada logika high. Nah, jadi jika konsep high ini saat dia menyala output berwarna high maka otomatis dia nyala, kalau low mati. Jika konsep low yaitu suatu perangkat dikatakan aktif ketika berada pada logika low 0. Jadi saat output low atau 0 maka perangkat nyala, saat high mati. Kemudian ada ESP-IDF dan STM32H. Yang pertama STM32H, Hardware Abstraction Layer, adalah library resmi dari STM Microelectronics untuk microcontroller STM32 dengan karakteristik tingkat abstraksi lebih mudah dipahami pemula, banyak fungsi siap pakai. Kemudian ada contoh fungsi GPIO-nya yaitu hal GPIO wrapping, yaitu dia hardware ya tadi ya, dan juga yang lain-lain. Yang kelebihan mudah dikonfigurasi, cocok untuk pembelajaran dan proyek akademik. Kemudian ada ESP-IDF, Aggressive IoT Development Framework. Dia adalah framework resmi untuk pengembangan pada ESP32 dan karakteristik lebih low level dan tidak lebih fleksibel dan juga berbasis free RTOS. Operation System. Oke, langsung saja. Jadi kita masuk ke project ya. Pada project kali ini saya akan membuat beberapa percobaan di sini, yaitu saklar pull up dan juga pull down dengan kode yang sudah saya siapkan di sini ya. Ini adalah beberapa kode yang sudah saya siapkan di sini. Kemudian sebentar saya cari dulu. Di sini adalah ada video yang sudah saya buat, yaitu jadi di sini saya akan membuat pull up pull down dengan media STM32 dan juga ESP. Nah, rangkaian kurang lebihnya seperti ini. Nah, rangkaiannya yaitu dia menggunakan satu LED dan juga pada di praktikum ini, percobaan ini kita akan menggunakan STM32 seri F108 C8D6. F104 C8D6. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ada STM-nya, dan di sini saya sudah melakukan wiring di sini. Dan juga saya menggunakan resistor di sini. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, jika saya lepas nyala, jika saya tekan mati. Itu masuknya adalah konsep awal. Nah, bisa dilihat masuknya berarti ini kan tadi jika tekan menyala, jika tekan mati ya. Ini berarti termasuk dalam konsep bisa ditekan, bisa tekan mati, dan bisa lagi nyala, tekan mati. Nah, di sini adalah konsep pull up. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari rangkaian itu tersebut berada pada logika high karena VCC terhubung melalui resistor ya, seperti Anda lihat di sini. VCC-nya terhubung melalui resistor. Jadi yang terjadi apa? Itu tadi logika akan jadi high. Ketika ditekan akan mati, ketika dilepas akan nyala. Lanjut pada percobaan kedua, yaitu sama. Nah, di sini saya membuat
membuat pull down menggunakan STM32 juga. Balik nih dari sing ngomong sih. Bisa dilihat. Ini pull down tadi. Bisa dilihat di sini. Jika saya lepas mati, jika saya tekan menyala. Inilah konsep dari pull up dan juga pull down, yaitu dimana ketika pull up itu dia mengunci, maka yang jadi dia mati nyala saya. Itu konsepnya. Dimana maksud saya ketika dia mengunci, pull up itu akan otomatis mati, sedangkan pull down ketika dia mengunci itu maka dia akan terbaca nyala. Nah kemudian lanjut ke pull up dan pull down dari ESP32, ESP yang saya pakai maksudnya. Oh ya, dengan kode seperti ini kurang lebihnya. Jadi saya sudah membuat. Nah, kenapa di sini ada LED pin 1, 2, 3 sedangkan saya hanya menggunakan 1. Nah, untuk info saja, jadi pada percobaan kali ini itu ada 2, pull up, pull down dan juga variasi project tambahan. Nah, pada variasi project tambahan saya mendapatkan 3 LED dan juga blink interval. Nah, saya menggunakan blink interval, bukan pull up atau pull down lagi. Langsung saja. Dan ini adalah program yang dijalankan menggunakan ESP32. Ini program yang sudah saya jalankan. Nah, ini adalah dia pull down ya. Ini pull up ini. Seperti lihat. Kemudian lanjut ke pull down-nya. Nah, saya di sini ada yang pull up-nya dan tadi pull down-nya sama ya konsepnya. Nah, kita langsung aja ke project yang saya buat, yaitu saya membuat sebuah blink interval, yaitu dimana jika ditekan ataupun jika ditekan kemudian dimatikan, dia akan langsung menyala. Saya setting menyala 3-3-nya di sini seperti yang terlihat. Nah, untuk kodenya yaitu kenapa bisa nyala cepat, karena saya setting yaitu di level 200 dan juga di bounce. Jadi saya menggunakan konsep di bounce yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dimana dia akan bergetar. Di bounce itu konsepnya dia bergetar. Nah, bergetar memastikan 1 kali tekanan tombol hanya terbaca 1 kali oleh sistem. Nah, maka dari itu dia akan bergetar terlebih dahulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu percobaannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah membahas dan juga mempraktekkan tentang yang pertama konsep pull up dan juga pull down, kemudian variasi dari beberapa upgrade atau peningkatan dari rangkaian tersebut, yaitu saya menggunakan blink interval dengan konsep di bounce. Cukup sekian juga, tentunya ada kesimpulan yang bisa diambil, yaitu GPIO itu merupakan komponen dasar pada microcontroller yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem internal dan perangkat luar seperti sensor maupun aktuator. Kemudian setiap pin GPIO dapat dikonfigurasi sebagai pin input ataupun output melalui pengaturan register internal.
Nah, kemudian apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari perangkat tersebut? Nah, contoh nih kesimpulannya, kita bisa daripada contoh nih kalau misal saya ya, kalau kesimpulannya dapat diambil ya, pertama pastinya ada platform Ayo ini. Platform Ayo ini memudahkan bagi saya untuk platform Ayo ini memudahkan bagi saya untuk belajar lah dan juga melakukan codingan. Yang pertama pastinya. Kemudian yang kedua tentunya ada konsep pull up dan pull down ini sangat berguna. Contoh untuk misal mengangkat lock yang dipakai di besar. Kemudian lanjut yaitu pada mode output terdapat dua tipe utama, pull up dan pull dan overlay yang karakteristik dan berbeda sebagai perangkat. Pada mode input penggunaan pull up dan pull down sangat penting loading dan memastikan pembacaan secara stabil. Konsep counter, bounce, encoder, quadratur, dan sebagai background menunjukkan bagaimana GPIO digunakan dalam aplikasi yang lebih kompleks. Kemudian pemahaman API dan working flow membantu dalam menentukan konsep perangkat sesuai dengan perangkat. Kemudian ada STM32 hal, dan ESP-Dev memiliki pendekatan berbeda dalam pembuatan GPIO di mana hal lebih sederhana dan cocok untuk pembelajaran, sedangkan ESP-Dev lebih fleksibel dan cocok untuk sistem IoT yang kompleks. Nah, itu saja dan juga untuk saran. Nah, mungkin masih banyak yang bingung di bagian bagaimana sih caranya buat nerannya gimana, ataupun penyelesaiannya kalau misal nggak kehubung gimana. Nah, ada di sini kalau misal kalian mau neran itu tinggal pakai platform Ayo ataupun kita bisa memakai yang namanya Github Copilot. Oke. Kemudian kalau misalnya masih belum terhubung nih, kita bisa troubleshooting yang menggunakan device manager. Kita bisa troubleshooting menggunakan device manager karena dari yang saya lihat kemarin, coba saya kemarin, saya adalah menggunakan tidak memiliki driver, yang dimana driver ini tuh dia sangat penting. Contohnya yaitu driver ESP32. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya.